محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Balen dan seluruh jajarannya, dan juga Kiai Abdul Haris yang saat ini sebagai materi dan juga beliau sebagai wakil ketua PDM, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari PCM, dari PRM seluruh Kecamatan Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut dalam upaya kita mendiskusikan tema yang cukup berat sebenarnya. Tapi tema ini penting juga karena tema ini menjadi tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu kan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Muhammadiyah saat ini mengangkat tema Baldah Thayyibah? Mengangkat tema apa? Baldah Thayyibah. Ini muncul beberapa analisa. Apakah karena ini sekarang banyak kader Muhammadiyah yang duduk di politik gitu, sehingga Muhammadiyah penting untuk membahas Baldah Thayyibah. Jadi ini isu politik, ini bukan isu pemikiran atau proyek pemikiran keagamaan Muhammadiyah gitu. Ada yang memberikan analisa semacam itu. Sebagaimana juga kita baru dibingungkan, entah dibingungkan atau enggak lah gitu, berkaitan dengan muncul dua versi Idul Fitri 1446 Hijriyah. Ada versi KHGT yang Idul Fitrinya itu jatuh Ahad Legi tanggal 30 apa? Maret. Kemudian versi Hisab Hakiki Wujudul Hilal tidak menggunakan KHGT tapi menggunakan apa yang sudah dipraktekkan di Muhammadiyah, yaitu Hisab Hakiki Wujudul Hilal, sesuai dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga Idul Fitri kita mundur, tidak jadi tanggal 30 sehingga kita sebenarnya puasa 29 tapi menjadi 31 maksudnya tanggal 31 apa? Maret, Ahad Pahing. Kenapa Senin Pahing, mohon maaf, Senin Pahing ya. Kenapa kok terkesan Muhammadiyah lenya-lenyi? Apakah ini ada kepentingan politik juga kan gitu? Untuk membersamai pemerintah, sehingga nanti Idul Fitri kita juga sama dengan apa? Pemerintah. Kalau menggunakan KHGT itu kita bakal lebaran duluan gitu. Karena tinggal 30 Maret hari Ahad Legi gitu. Sabtunya itu kan ketinggian hilal masih di bawah 1 derajat, sehingga dilakukan istiqmal supaya nanti sama dengan pemerintah itu. Nah, ini persoalan politik atau kita bicara tentang idealisme apa? Muhammadiyah. Poin saya bisa ditangkap ya. Termasuk ketika kita tadi bicara Baldah Thayyibah ini karena
demi kemaslahatan politik karena banyak kader kita yang duduk di politik, atau memang Baldah Thayyibah itu proyek pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang sudah ada sejak apa? Dulu. Kalau jenengan lebih sepakat kemana ini? Nah itu. Nah, nanti di MKCHM kita dan juga di beberapa dokumen Muhammadiyah itu ada istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Berarti itu yang punya historitas. Bisa dipahami ya? Oke. Demikian juga ketika kita bicara tadi Idul Fitri. Kenapa kok mundur? Tidak jadi akad lagi tanggal 30 Maret tapi Senin Pahing tanggal 31 apa? Maret. Karena memang buktinya sangat argumentatif, belum ditanfid oleh pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Yang kedua, dalam penerapan kalender itu ya pasti diawali tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram. Masa penetapan kalender kok dimulai bulan apa? Ramadan. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan ke berapa Pak Bu? Lali ya tak ke-9 ya. Bulan ke-9 kan seharusnya di awal apa? Di awal tahun. Berarti 1 Muharram 1447 itu yang lebih ideal. Oke ya. Terus sekarang ketika Muhammadiyah mengangkat isu Islam berkemajuan. Apakah Islam berkemajuan itu merupakan counter Muhammadiyah terhadap Islam Nusantara, atau itu punya historitas di Muhammadiyah, Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah? Ya ternyata punya historitas di Muhammadiyah. Mbah Ahmad Dahlan salah satu wasiatnya itu dadiyo awakmu kiai sing kemajuan gitu. Jadi munculnya Islam berkemajuan, munculnya Baldah Thayyibah, kemudian kenapa KHGT belum ditanfid, itu tidak murni persoalan apa? Politik, tidak murni persoalan apa? Politik. Tetapi tetap ada Pak itu, karena memang momennya pas itu. Kita untuk bicara tentang apa? Baldah Thayyibah, terutama ketika banyak kader-kader kita duduk di dunia apa? Politik. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nanti saya 5 menit bicara tentang historitas Baldah Thayyibah di dalam Al-Quran. Kemudian yang 5 menit lagi bicara tentang relasi antara Baldah Thayyibah dengan tujuan apa? Muhammadiyah, sebagaimana yang ada di dalam MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran itu ada surah yang disebut surah Saba. Surah apa? Saba. Karena memang penamaan surat di dalam Al-Quran itu biasanya diambil dari cerita yang paling dominan di dalam surat tersebut. Misalnya contoh kecil saja surah Al-Baqarah. Surat apa? Baqarah. Baqarah itu maknanya apa? Sapi atau sapi betina Pak? Sapi itu atau sapi betina? Nah itu taknya itu bukan tak li taknits ya. Meskipun ada yang mengatakan tak li taknits, tapi sebenarnya pandangan jumhur itu ya surat sapi saja. Karena taknya itu tidak menunjukkan mu'anats gitu. Jadi tapi dia jenis sapi gitu. Tapi kadung ya, secara umum terjemahan Al-Quran kita bilang surat sapi betina itu. Nah, itu. Nah, kenapa kok dinamakan surah Al-Baqarah? Karena ceritanya itu banyak bicara tentang apa? Yaitu Bani Israel diminta untuk menyembelih
sapi. Baqaratun safra, yaitu sapi yang kuning. Jadi kadang-kadang penamaan surat itu diambil dari cerita yang paling dominan di dalam surat tersebut. Demikian juga suratus Saba, berarti bicara tentang negeri yang disebut dengan negeri apa? Negeri Saba. Negeri yang ada di Yaman itu. Sebuah kawasan yang ada di daerah selatan Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan 1 atau 2 ayat saja karena nanti biar enggak panjang. Diawali laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Laqad dan sungguh-sungguh karena ada lisaba'in bagi penduduk Sabak itu. Di salah satu kabilah Yaman itu ada yang disebut kabilah apa? Sabak. Mereka berhasil mendirikan Daulah Sabaiyah, negara apa? Sabak. Fi maskanihim ayah, di dalam tempat-tempat hidup mereka ada ayah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani an yaminin wasimalin. Punya 2 kebun, yaitu di kanan dan di kiri ini. Menunjukkan negara yang sangat subur. Sebagaimana founding fathers kita Pak menggambarkan Indonesia itu kan sebagai negara yang cukup subur, lahir pepatah apa? Gembah ripah loh Jinawi. Nah, negeri Sabak itu punya 2 kebun itu. An yaminin wasimalin atau an yaminiu wasimalin. Digambarkan betapa makmurnya negara Sabak itu Pak. Dengan 2 kebun ini mereka tidak kekurangan stok pangan. Tidak kekurangan apa? Stok pangan. Dan juga saking makmurnya, ba'udoh itu jengklongnya gak enak Pak. Jadi orang tidur itu nyaman, tidak pernah terganggu dengan apa? Nyamuk. Kemudian kutu tinggi gitu. Awake kadang turu katelan. Di Sabak itu tidak ada. Berarti kesejahteraan yang luar biasa. Kulu kata Allah, makanlah min rizki rabbikum washkurulah. Suruh menikmati kemakmuran dan suruh apa? Bersyukur. Intinya kalau ada kemakmuran ini berkaitan dengan kenikmatan. Kenikmatan harus dijaga. Cara menjaga kenikmatan apa? Dengan kesyukuran. Maka kenikmatan ini nanti kalau tidak dijaga, dikufuri, ya yang akan terjadi apa Pak? Bukan kenikmatan tapi kenikmatan, yaitu berupa azab atau siksa. Di sini Allah menggambarkan baldatun, negeri thayyibatun. Kalau thayyibah berarti apa? Sejahtera tadi, stok pangannya ada, keamanannya apa? Ada. Yaman dengan Syam, Pak. Itu kan sering digambarkan di dalam apa? Al-Qur'an. Sampai li'ila fi Quraisy itu kan, li'ila fi Quraisy ila fi apa? Rihlatas syita'i wassaif. Yaitu penduduk Mekah itu selalu melakukan perjalanan syita ketika masa apa? Hujan atau rendeng. Itu ke Yaman. Wassaif ke Syam. Dulu pada saat kejayaan negara Sabak ini Pak, perjalanan dari Yaman ke Syam ini kan rute perjalanan ekonomi atau rute ekonomi itu berkembang dari Yaman ke Syam. Syam itu sekarang mana? Syria, Palestina, kemudian Lebanon. Dalam perjalanannya ini banyak rumah gitu. Kemudian kebun banyak sehingga orang melakukan perjalanan itu tidak susah payah. Mau nginap kemana saja bisa. Mau makan di mana saja apa? Bisa. Perjalanan menjadi nikmat.
Ini perjalanan dalam konteks dagang. Itu menjadi apa? Nikmat. Saking luar biasa itu fasilitasnya itu. Tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi bahwasanya as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian itu bagian dari apa? Siksa itu. Tapi ini perjalanan yang cukup nyaman karena negaranya tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi karena mereka tidak mensyukuri kenikmatannya ini, fa'aradu, mereka berpaling dari kenikmatan. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka Allah mengutus kepada mereka banjir. Dan ketika banjir berarti kan apa Pak Bu? Semuanya berubah, yang dulu sejahtera menjadi tidak sejahtera. Wa badalnahum bijannataihim. Kedua kebunnya itu diganti, yang dulunya buahnya manis sekarang menjadi buahnya apa? Pahit, tidak berbuah. Pohon-pohon yang tumbuh itu tidak menghasilkan apa? Buah. Itu disebabkan apa? Kekufuran itu. Ada kenikmatan tapi tidak dijaga. Nanti ada hubungannya Pak dengan baldatun thayyibatun ketika dibawa ke Indonesia, dikontekstualisasikan di Indonesia, yang termasuk membawa apa? Muhammadiyah kan gitu. Ini konsep dari Yaman, cerita di dalam apa? Al-Quran, dibawa oleh Muhammadiyah di Indonesia. Ketika Indonesia dulu digambarkan baldatun thayyibatun, ini kan berkaitan dengan mensyukuri nikmat. Semua hasil kekayaan itu dinikmati oleh rakyat. Tapi kalau sekarang coba, dinikmati siapa Pak? Nah, oligarki. Semuanya dikorupsi, semuanya palsu itu. Sampai pertamax saja palsu. Berarti kita kan negara penuh dengan kepalsuan. Nah, itu konteks mensyukuri atau tidak Pak? Cuma perjuangan Muhammadiyah itu menjadi berat itu. Terutama ketika kader kita banyak duduk di politik negara sudah hancur atau enggak Pak? Saya enggak mau mengatakan. Sudah banyak problem, tapi kader Muhammadiyah menduduki apa? Banyak duduk di jabatan apa? Politik. Itu justru menambah masalah atau menyelesaikan apa? Masalah. Itu yang menjadi apa? Kajian kita. Kita mengarah ke sana. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus sekarang saya coba lihat dalam dokumen Muhammadiyah. Salah satu dokumen Muhammadiyah itu ada MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. 1969 di sidang Tanwir di Ponorogo itu diputuskan MKCHM. Isinya matan keyakinan, berarti bicara keyakinan apa yang diyakini oleh Muhammadiyah. Cita-cita hidup, bicara tujuan Muhammadiyah itu apa. Di MKCHM itu ada 5 poin. Ada 5 poin. Yang pertama menjawab pertanyaan Mahiyal Muhammadiyah. Apa yang disebut dengan Muhammadiyah atau Mahiyal Al-Jam'iyah Al-Muhammadiyah. Apa yang disebut dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua harokah dakwah, gerakan dakwah. Di akhir-akhir ini ditambah harokah tajdid, gerakan apa? Pembaruan. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair itu kalau jenengan baca tafsir itu ilal Islam, berarti di sini Muhammadiyah hadir sebagai harokah Islamiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini gerakan apa Pak Bu? Harokah da'awiyah. Wa ulaika humul muflihun. Dan Bayi Ahmad Dahlan terinspirasi dari ayat ini, terutama dari hasil pembacaan Bayi Ahmad Dahlan terhadap tafsir
Manar itu mendirikan apa? Muhammadiyah. Berarti sejak awal Muhammadiyah itu lahir sebagai harokah Islam, harokah Islamiyah dan harokah apa? Da'awiyah. Karena berpikirnya Muhammadiyah itu tajdid. Tajdid dalam arti purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi, mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam ketika bicara tentang akidah dan ibadah. Dinamisasi ketika bicara tentang muamalat duniawiyah, bisa berkembang sesuai dengan zamannya, sehingga tajdid itu meskipun baru dirumuskan di Muktamar Tarjih, Munas Tarjih di Malang 1989. Tapi sebenarnya pemikiran tajdid itu sudah ada sejak dulu di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti sunnahnya sahihah atau makbulah, tujuannya apa? Yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu poin satu. Di poin yang kedua, bicara tentang mahuwaddin. Apa yang disebut dengan agama? Maksudnya mahuwaddin, ad-din alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Secara khusus itu, meskipun Islam memiliki dua makna, makna umum dan makna apa? Khusus. Kalau makna umum berarti Islam yang dibawa oleh Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu poin yang kedua dari MKCHM. Yang ketiga, bicara tentang mahiyya masadiruddin. Apa sumber agama? Sumber agama dalam Muhammadiyah itu apa, Pak, Bu? Al-Quran terus apa? Nah, ini kalau nggak ngaji tarjih juga nggak bisa jawab ini. Al-Quran dan apa? Hadis, ada yang jawab lagi? Tapi kalau kita ngaji tarjih itu bahasanya sudah Al-Quran, yang kedua as-sunnah as-sahihah, maksudnya makbulah itu. Jadi Quran hadis, sebenarnya kalau Quran hadis bisa jadi semuanya Quran hadis itu. Tapi kalau kita sudah bilang Al-Quran terus apa? As-sunnah makbulah atau sunnah sahihah, mencakup hadis sahih dan hasan, hadis dhaif, apalagi hadis apa? Maudhu, itu tidak bisa dipakai. Oh, ini berarti sudah khas pemikiran apa? Tarjih itu. Bicara tentang itu. Al-Quran itu isinya jelas. Kita tidak bisa apa, Pak, Bu, meragukan. Al-Quran itu kan qat'iyul murud, transmisinya apa? Jelas. Tidak bisa Qul huwallahu ahad itu sahih atau enggak boleh itu. Kalau semacam itu berarti boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh. Qul hu itu sahih atau dhaif, enggak boleh. Karena Al-Qur'an itu qat'iyul urut atau mutawatir secara transmisinya. Meskipun kalau dalalahnya itu ada yang dhoniyah, ada yang qat'iyah, ada yang multi tafsir, ada yang tidak. Yang kedua itu posisi, ini penting, posisi sunnah atau posisi hadis. Di sana dikatakan sunnah itu penjelasan, maksudnya bayan, dan pelaksanaan ajaran-ajaran Nabi. Berarti Muhammadiyah memposisikan bahwasanya sunnah itu menjelaskan apa? Quran. Menjelaskan apa? Quran. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh Al-Quran. Karena Al-Quran bilang wa aqimus shalah bisa kita praktekkan, Pak, tanpa melihat hadis. Tidak bisa. Tapi kita bisa sholat tanpa menggunakan Al-Quran, Pak. Tapi tetap dalam pandangan Muhammadiyah ya dua-duanya tidak boleh dipisah-pisah. Maksudnya seandainya kita sholat mengikuti sunnah saja, tidak melihat ayat Quran, bisa atau enggak, Pak? Bisa. Tapi kalau jenengan sholat pakai Quran saja tanpa sunnah, bisa, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Doa tasyahud ada di dalam Quran? Enggak ada. Ruku ada,
Sujud ada, tapi tidak semua gerakan sholat dijelaskan oleh Al-Quran. Itu ya. Dan cara Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan akal. Tapi akal yang disesuai dengan jiwa ajaran agama Islam. Ini yang disebut dengan 3 pendekatan. Dengan apa Pak Bu? Pendekatan yang pertama bayani, yang kedua apa? Burhani, yang ketiga apa? Irfani. Kalau bayani berarti pendekatan yang titik tolaknya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita secara umum ketika bicara ibadah, ya pendekatannya apa Pak Bu? Quran dan Sunnah. Yang kedua burhani. Pendekatan yang titik tolaknya apa? Ilmu pengetahuan. Yang ketiga irfani. Pendekatan yang titik tolaknya pada hati nurani atau untuk memberikan makna spiritualitas terhadap ibadah. Ini yang kita sekarang di Muhammadiyah itu agak gersang Pak Bu. Jadi ibadah kita itu seolah-olah nggak ada nilai filosofinya. Hanya bicara tentang apa Pak? Hitam dan putih gitu. Nilai spiritualitas ibadah di Muhammadiyah itu sekarang apa? Mulai gersang. Sehingga penting untuk mengasah pendekatan apa? Irfani. Oke. Berarti tadi poin yang ke berapa Pak? Ketiga. Yang keempat bicara 4 dimensi ajaran agama Islam. 4 dimensi ajaran agama Islam itu apa saja Pak Bu? Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalat duniawiyah, yang kelima akhlak. Jadi jenengan harus sudah bisa memetakan ya, orang Muhammadiyah harus paham. Kalau belum bisa memetakan ya berarti bermuhammadiyahnya cek urung tenanan Pak. Ini wilayah akidah, wilayah ibadah, wilayah muamalat duniawiyah atau wilayah apa? Akhlak gitu. Akidah tidak boleh mengidap penyakit TB, seestakayul bid'ah, khurafat, syirik. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak boleh menambahi atau mengurangi. Muamalah duniawiyah bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya peran wanita dalam kepemimpinan publik itu boleh atau enggak, Bu? Boleh, Bu? Wanita jadi imam sholat boleh, Bu? Enggak boleh. Boleh bagi kalau mamunya wanita. Kalau mamunya laki-laki boleh, Bu? Enggak boleh. Wanita jadi kepala sekolah boleh? Jadikan istri boleh ya? Oleh siapa dulu? Laki-laki atau perempuan? Oh, 3 menit lagi juga cukup. Oke ya tadi. Nah, itu kan masuk tajdid dalam muamalat apa? Duniawiyah itu dibahas dalam adabul mar'ah fil Islam. Kalau wanita apa di ibadah mahdoh enggak boleh menjadi imam sholat, makmumnya apa? Laki-laki. Kepala rumah tangga boleh atau enggak? Tidak boleh. Tapi kalau jabatan publik selain itu apa? Boleh. Itu contoh mengarah kepada baldah thayyibah juga gitu. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima itu bicara tentang cita-cita hidup apa? Muhammadiyah. Menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga terwujud apa? Masyarakat Islam yang adilnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini dihubungkan dengan Indonesia. Kalau dihubungkan dengan Indonesia, dasar negara kita itu apa Pak Bu? Pancasila dan UUD 45. Nah, Muhammadiyah posisinya di mana gitu? Ingin mendirikan negara Islam atau menganggap Pancasila dan UUD 45 itu tidak bertentangan atau apa gitu? Jadi itu jelas. Pandangan Muhammadiyah menganggap Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berarti menganggap bahwasanya NKRI ini Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi artinya ada konsensus
nasional, termasuk tokoh Muhammadiyah andil yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Kalau Ki Bagus Hadi Kusumo tidak merelakan 7 kata dalam Piagam Jakarta ketika itu, Indonesia tidak akan apa? Merdeka. Itu tokoh Muhammadiyah itu. Oke. Menunjukkan loyalitas Muhammadiyah terhadap negara NKRI. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah menyuarakan yel-yel NKRI harga mati, tapi harga hidup saja, Pak. Nah itu ya. Terus Darus Syahadah lah, ini peran kita. Nah, sekarang Darus Syahadah itu maksudnya kita apa? Mengisi, berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan Indonesia. Peran apa kita sekarang itu? Tadi sudah dipancing ya. Levelnya nasional, wilayah, daerah, cabang bahkan apa? Ranting. Dalam merealisasikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang menjadi konsensus nasional yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi Wasyadah. Insya Allah kalau Darul Ahdinya final, Pak, nggak ada Muhammadiyah punya indikasi ingin memberontak apa pemerintah atau merubah NKRI. Tapi yang penting untuk kita bahas Darul Syahadah, kita mengisi Indonesia supaya terrealisasi baldah thayyibah itu apa? Nah itu nanti bisa kita lanjutkan. Mungkin itu saja untuk pengantarnya.